Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Dewi Firmansyah, mahasiswa semester 4 dari UT Yogyakarta. NIM 04471077. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas praktikum yang pertama adalah praktikum transaksi. Ya, perintah dari praktikum transaksi ada 4, yaitu trigger, kemudian ada rollback, checkpoint, dan commit. Yang pertama kita akan melaksanakan perintah commit terlebih dahulu. Kita masuk ke menu rumah sakit, kemudian kita klik rutin, kita klik new di sini. Kemudian kita bikin transaksi 1. Sebelumnya kita hapus parameternya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintahnya untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien. Di sini belum ada perintah commit. Transaksi 1 berhasil dibuat, kemudian kita cek menggunakan SQL. Call transaksi 1. Nah, di sini belum ada. Di sini terdapat data yang baru saja kita masukkan, tetapi di dalam tabel pasien di sini belum masuk. Kemudian kita coba input data menggunakan perintah commit. Kita buat transaksi 2. Perintahnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja di perintah kali ini ditambahkan kata commit. Kemudian kita cek di menu SQL. Nah, di sini sudah masuk data yang baru saja kita masukkan, begitu juga di tampil pasien. Di sini juga sudah masuk. Kemudian perintah yang kedua adalah rollback. Kita bikin transaksi 3. Nah, di perintah rollback kali ini adalah untuk mengupdate data pasien. Data pasien dari ID nomor 3 namanya diubah menjadi danar. Nah, rollback di sini adalah perintah untuk membatalkan perintah. Jadi perintah yang di sini tidak akan dieksekusi. Kita coba kirimkan, kemudian cek di menu SQL. Nah, di sini ID nomor 3 masih dengan nama copy. Kemudian kita masuk kembali ke menu rutin, kemudian buat transaksi 4. Nah, di perintah kali ini kita akan memasukkan data ke tabel pasien. Tetapi di sini ada perintah rollback. Berarti data yang di atas perintah rollback ini tidak akan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian di bawah kata perintah rollback, di sini ada perintah untuk update pasien, ID pasien nomor 3, diubah namanya menjadi Septin. Kita cek menu melalui menu SQL. Nah, di sini dengan pasien dengan ID nomor 3 namanya sudah diubah menjadi Septin. Kemudian kita lanjut ke perintah yang ketiga, ada checkpoint. Kita masuk ke menu rutin, kemudian kita buat transaksi 5. Di menu checkpoint ini kita akan memasukkan 3 data. Data dengan ID 7, 8, dan 9. Di data dengan ID 8 sini ada kata rollback.
maka data yang di ID 8 ini tidak akan dimasukkan ke dalam tabel, hanya ID nomor 7 dan nomor 9. Dan kita cek di menu SQL. Nah, ini sudah data 7 dan 9 sudah dimasukkan. Begitu juga di tabel pasien. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang keempat adalah trigger. Sebelum masuk ke perintah trigger, kita akan membuat tabel baru melalui menu SQL, tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, dia sudah terbuat dua tabel baru obat dan transaksi obat, tapi tabel ini masih kosong. Selanjutnya kita isi tabel obat melalui menu rutin. Kita buat transaksi 6. Nah, pada perintah kali ini kita akan memasukkan 3 buah data dengan ID obat 1, 2, dan 3, masing-masing dengan nama berbeda, harga dan berbeda, dan jumlah yang berbeda. Kita cek melalui menu SQL. Nah, datanya sudah masuk di tabel obat. Begitu juga di database obat. Kemudian kita masuk ke transaksi obat, ke menu struktur, kemudian centang ID pasien dan ID obat, dan klik unit. Kemudian kita klik rumah sakit dan ke desainer. Kita akan menghubungkan tabel-tabel ini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu trigger. Nah, di menu trigger ini kita akan membuat sebuah perintah. Perintah ini akan berjalan apabila ada data baru yang dimasukkan dalam menu dan dalam tabel transaksi obat. Kemudian kita cek melalui menu SQL. Di menu SQL ini kita akan memasukkan data ke dalam tabel transaksi obat. Nah, dalam perintah ini kita misalkan ada pasien dengan ID nomor 1 membeli obat dengan ID nomor 2, jumlahnya 5 dan total harganya adalah 0. Maka jumlah dengan obat yang ID nomor 2 yang semula 20 berkurang jadi 5. Nah, itulah praktikum transaksi. Kemudian kita lanjut ke praktikum basis data distribusi. Kita menuju ke PHP MyAdmin, ke menu Home, kemudian kita ke menu replikasi. Kita pilih yang primary application, kita configure it. Kemudian kita pilih abaikan semua, kemudian klik rumah sakit. Dan kita pastikan kode yang di sini. Kita masuk ke buka SAM, kemudian pastikan di config. Kemudian kita save dan restart MySQL. Kemudian kita klik Go.
Nah, maka di menu replikasi akan muncul data seperti ini. Kemudian kita menuju ke buat akun baru, kita add user. Nah, di sini kita masukkan IP yang terdapat dalam Ubuntu. Nah, di sini tertera IP dari Ubuntu adalah 108. Kemudian kita centang replication client dan replication slave. Kemudian kita klik kirim. Kemudian jika sudah, kita masuk ke rumah sakit. Kemudian kita ekspor SQL-nya. Lalu kita pindahkan filenya melalui flash disk untuk bisa dimasukkan ke dalam Ubuntu. Selanjutnya kita masuk ke Ubuntu, kemudian kita jalankan SAM. Lalu kita masuk ke php-admin di Ubuntu-nya. Sebelumnya kita connect dulu flash disk-nya. Kemudian kita kembali ke dokumen. Jika sudah, kita masuk kembali ke browser, kemudian kita buat database baru dengan nama rumah sakit. Kemudian kita create dan kita import file yang barusan kita copy. Nah, di sini sudah ada data yang tadi kita buat di komputer 1. Kemudian kita masuk ke menu replication. Kemudian kita pilih replika replication. Kita configure. Kemudian kita masukkan user yang tadi kita buat. Hostnya adalah host IP komputer 1. Setelah itu kita buka SAM, kemudian kita klik MySQL database, kemudian kita configure. Kita edit file config-nya.
Kemudian kita save. Ini sebelumnya kita ubah dulu hak akses dari file yang barusan kita edit. Kita masuk ke menu OPT. Kita gunakan perintah chmod. Kemudian kita save kembali. Setelah itu kita kembali ke browser dan ketik go, tekan go. Nah, di sini ada tulisan seperti ini. Kemudian kita kembali ke terminal. Lalu kita masuk ke folder opt, lam, kemudian ke phpMyAdmin dan libraries. Hak akses dari config default PHP. Setelah itu ini kemudian buka file tersebut dari ini. Kemudian cari file dengan nama allow arbitrary. Kita ganti menjadi true. Kemudian kita save. Setelah itu kita kembali ke SAM dan restart MySQL dan Apache-nya. Jika sudah, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Lalu kita akan masuk ke terminal ke MyDB untuk merubah master. Nah, di sini kita akan cek status slave terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan diisi dengan script. Hostnya ini adalah host komputer 1. Nah, kita kembali ke komputer 1. Kita masuk ke menu replikasi. Kita isikan master log file ini dengan MySQL
bin 00010. Dengan logboxnya adalah 342. Kemudian kita enter. Kemudian kita start slide-nya. Jika sudah, kita kembali ke browser. Kita cek bagian replikasinya. Dan kita jalankan start IO-nya. Mungkin sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.